Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fatur Rahman, NIM 256250113, jurusan Informatika. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Jafar, yaitu mengenai inheritance. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa fungsi inheritance dan kapan kita menggunakan inheritance tersebut. Oke, fungsi inheritance yang umum yaitu dalam OOP, yaitu reusabilitas kode. Artinya kita bisa menurunkan variabel atau properti, metode atau fungsi dari sebuah kelas yang sudah ada ke kelas yang baru tanpa harus menulis ulang kodenya. Nah, sekarang kapan kita menggunakan inheritance? Kita menggunakan inheritance ketika ada hubungan yang logis adalah sebuah antar dua objek atau lebih, dan ketika dua objek tersebut memiliki karakteristik yang umum atau sama, kita akan mengumpulkan karakteristik itu di satu tempat, yaitu di parent class. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu berikan contoh kasus inheritance di lingkungan sekitar dan apa alasan kita menggunakan inheritance pada kasus tersebut. Baik, saya akan menjawab contoh kasus yang saya ambil, yaitu hubungan antara perangkat elektronik smartphone. Nah, alasan saya menggunakan inheritance pada kasus tersebut adalah semua perangkat elektronik di sekitar kita pasti memiliki komponen yang sama, yaitu memiliki baterai, layar, memiliki merek, serta kemampuan untuk dinyalakan dan dimatikan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu yang mana parent class, yang mana child class di kasus saya. Nah, parent class yang saya gunakan yaitu perangkat elektronik. Nah, penjelasannya, parent class adalah kelas umum atau payung besarnya. Nah, kelas ini menyimpan karakteristik yang sudah pasti dimiliki oleh gadget kita, seperti atribut ukuran layar dan kapasitas baterai, dan metode yang digunakan itu nyalakan perangkat. Nah, untuk child class yang saya gunakan adalah ada dua, yaitu smartphone dan laptop. Nah, untuk kedua jenis ini otomatis mewarisi sifat yang dimiliki induknya, seperti memiliki baterai, memiliki layar, serta memiliki merek. Nah, namun kedua jenis ini memiliki fitur spesial yang berbeda-beda. Contoh, smartphone memiliki fitur spesial, yaitu atributnya jumlah SIM card. Nah, metode yang digunakan adalah pindai sidik jari. Nah, kalau laptop memiliki fitur tersendiri yang spesial juga, yaitu seperti atribut yang digunakan seperti jenis keyboard, dan fungsi yang digunakan adalah sentuh touchpad. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.